Bagaimana jika surga adalah tempat kebodohan? Bukan tempat bagi mereka yang memahami segalanya, tapi bagi mereka yang berhenti ingin mengetahui apapun. Bagaimana jika seluruh usaha manusia untuk memahami kebenaran dari filsafat, sains, dan agama bukanlah jalan menuju pencerahan, melainkan jalan keluar dari kedamaian itu sendiri? Sebab barangkali neraka tidaklah penuh api, melainkan penuh pikiran. Kita sering menganggap kisah Adam dan Hawa adalah kisah moral tentang ketaatan dan dosa. Namun bagaimana jika kisah itu sesungguhnya adalah metafora tentang lahirnya kesadaran rasional manusia, bahwa buah terlarang bukanlah buah literal, melainkan simbol dari pengetahuan reflektif, kemampuan untuk membedakan, menilai, dan menamai sesuatu. Sebelum menggigit buah itu, manusia hidup dalam kesatuan yang polos. Ia tidak tahu bahwa ia telanjang, karena belum ada konsep tentang aurat. Ia tidak tahu tentang baik dan jahat, karena belum ada pembeda yang memisahkan keduanya. Ia hidup dalam ketidaktahuan yang suci, seperti anak kecil yang belum mengerti dunia, namun menyatu dengannya. Namun ketika manusia makan pengetahuan, segalanya berubah secara radikal. Manusia tidak lagi sekedar ada, tapi menyadari diri dan keberadaannya. Kesadaran reflektif itu akhirnya melahirkan jarak antara subjek dan objek, antara aku dan dunia, antara manusia dan Tuhan. Itulah awal dari keterpisahan, sekaligus awal dari pengusiran manusia. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semakin banyak kita tahu, semakin kita akan tercerahkan. Namun mengapa justru di puncak pengetahuan, manusia tampak semakin kosong, cemas, dan kehilangan arah? Mungkin bukan karena kita kurang tahu, tapi karena kita terlalu tahu, terlalu sadar, terlalu menganalisis, dan terlalu ingin memahami segalanya, hingga tak ada lagi ruang untuk merasakan apa-apa. Mungkin ketidaktahuan bukanlah kegelapan, melainkan perlindungan dari silaunya cahaya pengetahuan yang membakar makna sebelum sempat kita menghayatinya. Ketika manusia mulai tahu, ia mulai mendefinisikan. Ketika ia menafsirkan, ia mulai membatasi. Dan setiap batas adalah kematian bagi sesuatu yang tak terbatas. Tuhan mati dalam setiap definisi yang kita berikan padanya, karena tak ada kata yang mampu memeluk keabadian. Pengetahuan membuat kita mampu menguasai dunia, namun sekaligus membuat kita kehilangan dunia itu sendiri. Kita mengerti struktur bunga, tapi lupa untuk mencium harumnya. Kita mempelajari langit, tapi kehilangan rasa takjub ketika menatapnya. Dan kita mencari Tuhan lewat definisi, tapi menyingkirkannya dari pengalaman. Mungkin inilah arti terdalam dari terusirnya manusia dari surga, bukan karena pelanggaran moral, melainkan karena kesadaran yang membelah. Kita tak lagi berada di dalam ada, melainkan selalu berjarak darinya. Kita hidup dalam dunia yang kita pahami, bukan pada dunia yang kita alami. Dan ironinya, semakin banyak kita tahu, semakin jauh kita dari kedamaian itu. Kita terjebak dalam paradoks abadi, mengejar surga lewat pengetahuan. Padahal pengetahuanlah yang telah mengusir kita dari surga. Mereka yang terlalu ingin tahu tentang Tuhan justru kehilangan Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dijelaskan, ia hanya dapat dihayati. Dan untuk dapat menghayati, seseorang harus menanggalkan segala bentuk pengetahuan tentangnya. Ia harus menjadi kosong agar dapat diisi. Ia harus menjadi bodoh agar dapat mengenal dengan cara yang tidak lagi melalui akal, melainkan melalui keberadaan itu sendiri. Ada bentuk ketidaktahuan yang lebih tinggi daripada pengetahuan. Bukan ketidaktahuan karena tidak tahu, melainkan ketidaktahuan karena telah melewati semua yang tahu dan menemukan bahwa segala yang tahu hanyalah bayangan. Inilah kebodohan orang bijaksana. Mereka tidak mengklaim tahu karena mereka telah melihat betapa kecilnya tahu dibanding lautan yang tak bernama. Seorang yang bijak tidak pernah berkata bahwa dia tahu Tuhan, melainkan dia tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Dan dalam ketidaktahuannya, dia merasakan kehadirannya. Ketika pengetahuan berhenti, maka kehadiran dimulai. Dan di sanalah letak ketidaktahuan yang ilahi. Keadaan di mana pikiran tak lagi menjadi penghalang bagi pengalaman yang tak terlukiskan.
Dalam keheningan itu, sesuatu yang lebih besar dari pikiran akan muncul. Ia tidak berbentuk, tidak bernama, dan tidak dapat dipahami, tapi terasa begitu nyata. Kita menyebutnya dengan kedamaian, cinta, penyatuan, atau kadang dengan nama Tuhan. Namun semua itu hanyalah kata yang dilukiskan dari sesuatu yang tidak mungkin untuk dijelaskan. Ketidaktahuan yang ilahi bukanlah kegelapan yang mematikan, tetapi kegelapan rahim, tempat di mana segala cahaya lahir. Ia bukanlah keputusasaan, melainkan kepasrahan. Ia bukanlah kehilangan arah, melainkan kembali pada arah yang tak membutuhkan peta. Dalam dunia yang terobsesi dengan pengetahuan, ketidaktahuan adalah bentuk pemberontakan yang paling suci. Ia menolak menjadikan Tuhan sebagai teori dan memilih untuk diam dalam misterinya. Disitulah kebebasan sejati, ketika seseorang tidak lagi perlu mengerti untuk bisa mencintai. Karena apa gunanya memahami Tuhan jika dengan itu kita berhenti merasakannya? Apa gunanya menguasai pengetahuan jika dengan itu kita kehilangan keajaiban yang dulu membuat kita menangis dalam doa? Kebodohan yang ilahi bukan tentang menjadi bodoh dalam arti rendah, melainkan menjadi murni kembali, murni dari tafsir, dari ambisi, dari keinginan untuk menangkap sesuatu yang seharusnya hanya dialami. Mungkin itulah sebabnya para mistikus tampak seperti orang gila bagi para pemikir, karena mereka berbicara dari sisi yang tak bisa dijelaskan logika. Mereka menertawakan pencarian intelektual bukan karena bodoh, tapi karena mereka tahu bahwa semua pencarian itu berakhir di tempat yang sama, yaitu diam. Dan mungkin disitulah surga sejati, ketika manusia tidak lagi ingin mengetahui Tuhan, melainkan menjadi bersamanya. Dunia modern adalah perjamuan besar pengetahuan. Kita menyantap informasi setiap detik, menelan konsep, teori, dan opini tanpa pernah berhenti mencerna. Namun di tengah kelimpahan itu, kita lapar akan sesuatu yang dulu terasa sederhana, yaitu keheningan, kedamaian, dan kepolosan. Kita terlanjur tahu terlalu banyak, tapi tidak mengerti apa-apa. Inilah paradoks manusia modern. Kita mengerti cara kerja alam semesta, tapi tidak tahu mengapa kita merasa kosong di dalamnya. Kita mampu menciptakan teknologi yang menaklukkan waktu dan jarak, namun gagal duduk tenang 5 menit tanpa kebisingan pikiran. Kita menciptakan dunia yang serba terhubung, tapi justru kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Dan tanpa kita sadari, surga kita perlahan hilang. Bukan surga di langit, tapi surga yang dulu bersemayam dalam kesadaran kita. Ketika kita tak tahu terlalu banyak, ketika kita masih percaya tanpa harus menjelaskan, dan ketika kita masih bisa menangis hanya karena matahari terbenam tampak indah. Namun sekarang kita butuh penjelasan untuk setiap keindahan. Kita selalu butuh definisi untuk setiap perasaan. Kita butuh validasi untuk setiap keyakinan. Dan kita menolak misteri karena misteri membuat kita tidak nyaman. Padahal misteri adalah bahasa asli dari yang suci. Lihatlah bagaimana kita mengubah segala yang spiritual menjadi sistem, metode, dan konten. Doa saat ini menjadi rutinitas, meditasi menjadi aplikasi, dan Tuhan menjadi konsep yang bisa dijelaskan dalam seminar. Kita tidak lagi berdoa karena haus, tetapi karena harus. Tidak lagi mencari karena rindu, tapi karena takut tertinggal dalam perlombaan pencerahan. Maka surga telah bergeser bentuk, bukan lagi taman kesederhanaan, melainkan laboratorium ambisi. Kita tidak ingin damai, tapi kita ingin memahami damai. Kita tidak ingin bahagia, tapi kita ingin mengerti struktur kebahagiaan. Kita memperlakukan kedamaian seperti objek penelitian. Padahal kedamaian tidak bisa didekati lewat analisis, ia hanya bisa dihidupi. Pengetahuan yang dulu menjadi alat untuk mengenal dunia, kini menjadi tembok yang memisahkan kita darinya. Dan kita bersembunyi di balik rumus, logika, dan sistem berpikir karena kita takut untuk menghadapi kesunyian yang ada di balik semua pengetahuan itu. Kita menolak ketidaktahuan bukan karena ia menakutkan, tapi karena ia sangat jujur. Ketidaktahuan menelanjangi bahwa semua yang kita tahu hanyalah upaya untuk menutupi rasa tidak berdaya kita di hadapan kenyataan. Dunia ini telah menggantikan iman dengan analisis, menggantikan rasa dengan opini, dan menggantikan keheningan dengan data. Kita tahu bagaimana alam semesta dimulai, tapi tak lagi tahu bagaimana rasanya menjadi bagian darinya. Dan kita memetakan otak manusia, tetapi kehilangan jalan menuju hati kita sendiri. Dan mungkin itulah makna terdalam dari surga yang hilang dalam pengetahuan kita.
Kita tidak kehilangan tempat, tapi kita kehilangan keadaan batin. Surga bukanlah wilayah geografis, tapi keadaan tanpa jarak antara manusia dan keberadaannya. Dan pengetahuan yang membedakan, mengukur, menamai, justru menciptakan jarak itu. Maka semakin manusia berpengetahuan, semakin jauh ia dari surga batinnya. Ia tahu semua hal, kecuali bagaimana rasanya menjadi. Ia hafal semua teori tentang kebahagiaan, tapi tak bisa benar-benar bahagia. Dan ia bisa mengejar cinta, tapi tak bisa merasakannya. Berbicara panjang lebar tentang Tuhan, tapi tak bisa diam dalam kehadirannya. Surga itu tidak pernah hilang, kita saja yang terlalu sibuk berpikir hingga tak sempat menyadarinya. Dan surga tidak pernah pergi kemana-mana, ia tetap di sini, di tengah kesunyian yang kita hindari. Ia menunggu kita berhenti menjelaskan segalanya dan hanya diam. Karena hanya dalam diam, pengetahuan akan berhenti dan kesadaran kembali menjadi polos seperti saat pertama kali manusia membuka mata di taman keabadian. Inilah kesucian kebodohan, kebodohan yang membuat manusia menjadi bersatu dengan hidup tanpa perlu memahaminya. Segala perjalanan pengetahuan pada akhirnya akan kembali pada satu titik, yaitu kelelahan. Kelelahan untuk terus mencari, membandingkan, membuktikan, dan menjelaskan. Di puncak kecerdasan, manusia menyadari bahwa tidak ada jawaban terakhir. Setiap pengetahuan melahirkan pertanyaan baru, dan di sanalah kita berputar-putar seperti ular yang menggigit ekornya sendiri. Percaya sedang bergerak maju, padahal hanya berputar dalam lingkaran pemahaman. Maka karena itu, orang-orang bijak sejati selalu berakhir di kesunyian. Mereka berhenti mengajarkan kebenaran, karena mereka tahu bahwa kebenaran sejati tidak bisa diajarkan, hanya bisa diingat kembali. Dan untuk mengingatnya, manusia harus menanggalkan seluruh pengetahuan yang telah ia kumpulkan dengan bangga. Kita melihat betapa rapuhnya semua konsep, betapa lemahnya setiap pemahaman, dan dari reruntuhan keyakinan itu muncul sesuatu yang lebih jujur, sebuah kesadaran yang tak lagi butuh kata untuk meyakini keberadaannya sendiri. Kebodohan ini bukan berarti tidak tahu, tapi karena tahu terlalu banyak dan memilih untuk kembali sederhana. Bodoh seperti anak kecil yang tertawa tanpa alasan, yang menangis tanpa malu, yang percaya tanpa perlu pembuktian. Manusia modern telah kehilangan kemampuan itu. Kita berpikir sebelum merasa, menimbang sebelum mempercayai, menganalisis bahkan sebelum mengalami. Kebodohan yang sejati adalah ruang di mana hidup dapat berbicara kembali tanpa filter tafsir. Ini adalah pembongkaran besar-besaran atas semua yang dianggap penting oleh akal dan menuntut keberanian untuk berkata tidak tahu. Karena hanya mereka yang berhenti tahu yang akan benar-benar siap untuk mengalami. Dalam kebodohan, doa kembali menjadi tangisan. Tuhan kembali menjadi misteri yang hidup, dan hidup kembali menjadi sesuatu yang bisa dirasakan, bukan dipahami. Kita akan berhenti mencari surga karena menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar keluar darinya. Kita hanya terlalu sibuk berpikir untuk menyadarinya. Surga bukanlah tempat yang harus kita masuki, tetapi keadaan ketika pengetahuan tak lagi memisahkan kita dari keberadaannya. Dan satu-satunya jalan ke sana bukanlah menambah pengetahuan, melainkan berhenti untuk tahu, membiarkan pikiran kita menghilang di pangkuan misteri, dan diam di hadapan sesuatu yang tak terjelaskan, namun terasa begitu nyata. Dan inilah akhir dari seluruh pencarian manusia, ketika kita tak lagi mencari apapun, ketika semua jawaban runtuh, dan yang tersisa hanyalah keheningan yang menyelubungi segalanya, keheningan yang dulu disebut surga. Dan dalam keheningan itu, kita akhirnya akan pulang.